Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan juga Bang Fona di acara Rizky Besta. Gimana nih Bang Fona kabarnya? Alhamdulillah baik, saya Kang Besta. Alhamdulillah, setelah lama ya kita tidak berjumpa dari awal Covid ya waktu itu ya. Bulan Maret. Bulan Maret kita nggak berjumpa. Berarti berjumpa lagi bulan Juni, udah 3 bulanan ya? Ya, hampir 3 bulan kita tidak berjumpa. Gimana nih dari masa Covid ini? Apa sih hikmah yang sangat terasa? Oh, hikmah bagi saya ini karena saya mahasiswa rantau ya, saya sehingga bisa pulang ke rumah, berkumpul keluarga. Kang Besta. Banyak banget sebenarnya hikmah dari Covid ini. Nah Bang Fona, kalau bicara masalah keluarga nih, berarti keluarga ini kita kan sebagai mahasiswa UPI ya, yang konteksnya ranah pendidikan ya. Apa sih dalil atau ada nggak sih keterangan Islam yang menyatakan atau yang memberi petunjuk tentang bagaimana seharusnya keluarga yang artinya adalah lingkungan pendidikan itu seperti apa sih? Semenjak saya kuliah di UPI di mata kuliah Tafsir Tarbawi, saya mengetahui surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. At-Tahrim ayat 6 ya? At-Tahrim ayat 6. Yang bunyinya kalau nggak salah itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro Ya. wa quduhan nas wal hijarah, yang itu ya. Nah ya, yang itu artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Menarik nih Bang Fona. Kira-kira dari ayat ini apa sih yang bisa kita ambil maknanya terutama untuk pendidikan? Wah, jadi di surat At-Tahrim ini peran keluarga itu sangat penting. Soalnya saya memperhatikan kalau lahirnya manusia di bumi ini atau khalifah di bumi ini yang pertama kali menjadi sekolahnya itu adalah orang tua. Orang tua ini sangat berperan penting bagi anak akan meneruskan jejak khalifah di sehingga anak-anak ini harus kita didik sebagaimana mestinya. Walaupun dalam konteksnya banyak yang sekarang ini kita ketahui adanya kasus-kasus pelecehan seksual atau broken home di rumah yang itu karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya keluarga di dalam pendidikan. Itu yang saya tangkap dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi keluarga ini memiliki peran yang sangat penting ya bagi pendidikan. Bahkan bisa menentukan sukses atau tidaknya anak. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya adab dan etika yang terlebih dahulu dibandingkan ilmu. Nah, keluarga itu emang selalu harus memperhatikan adab dan etika anaknya di saat dia lagi menuju berkembang. Sehingga pada saat nanti anak itu sudah besar, si orang tua juga jadi tidak kaget melihat anaknya yang sudah ditanamkan ilmu-ilmu agama dengan benar. Berarti yang benar-benar diperhatikan dalam keluarga ini bagaimana mendidik karakter sang anak. Mendidik karakter sang anak itu sangat penting di keluarga. Karena mungkin tujuan dari pendidikan pun pada akhirnya untuk membentuk karakter yang baik. Baik, benar. Apalagi kalau kita dilandaskan dengan pendidikan berdasarkan agama. Nah, selanjutnya nih Bang Fona, apa sih yang seharusnya orang tua tuju dalam rangka mendidik anak yang sesuai dengan agama Islam? Yang harus dituju oleh orang tua dalam mendidik anak itu agar menjadikan anak itu menjadi hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, agar anak itu ditanamkan iman, terus ilmu dan amal soleh, jadi sehingga anak itu bisa soleh kepada Allah dan juga berbuat baik sesama masyarakat sekitar. Jadi sehingga terciptalah konsep hablum minanas dan hablum minallah. Yang satu taat kepada Allah, yang satu baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi taat kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja tidak cukup ya? Tidak cukup. Jadi harus dibarengi dengan berbuat baik juga kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan seperti itu bagaimana sih cara membentuk lingkungan pendidikan yang baik khususnya dalam berkeluarga? Jadi
yang saya tangkap di surat At-Tahrim ayat 6 itu, jadi kalau kita pas sudah berkeluarga itu, keluarga itu harus didasarkan dengan agama. Jadi karena di dalam agama itu banyak nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung di dalamnya, salah satunya bisa saling menghormati, saling menghargai. Kan kadang kalau kita lihat itu terjadinya perpecahan di keluarga itu karena keegoisan masing-masing anggota keluarga. Nah itu lebih baik kita hindari. Jadi orang tua itu selalu memberikan contoh-contoh ke anak yang sangat baik, contoh-contoh yang membuat anak itu membuat dia kagum terhadap orang tuanya yang bisa dijadikan contoh oleh anaknya tersebut. Apalagi kalau sedang terjadi perpecahan, itu lebih baiknya di dalam keluarga itu diutamakanlah kesatuan dan kebersamaan keluarga itu emang harus dipertahankan dengan cara kita bisa dengan ngobrol setiap hari, ngobrol setiap waktu, cukupkanlah waktu untuk kita mengobrol sama keluarga gitu. Jadi kebersamaan tentunya yang dilandaskan oleh ilmu agama ya. Biarkan kita bisa sampai di setiap permasalahan keluarga itu sampai dibahas di dalam Al-Quran. Subhanallah. Makasih nih Bang Fona atas ilmunya yang ada disampaikan, meskipun singkat mungkin ya, tapi semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Amin. Semoga kita diberikan selalu kesehatan. Amin. Situasi COVID ini cepat beres. Amin. Kita bisa kembali kuliah seperti biasa ya, Amin. menuntut ilmu. Amin. Sebagaimana kita biasa kuliah rajin ya. Biasanya kita setiap hari ke sekolahan, ke tempat kuliah. Sekarang kita hanya berdiam diri di rumah. Nah itu. Nah boleh nih Bang Fona, satu lagi deh sebelum kita tutup, pesan-pesan untuk siapapun yang menonton video ini, apapun itu silahkan. Jadi pesan saya buat bapak ibu atau anak muda yang ingin menuju menikah, segeralah untuk menanamkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Jadi sehingga di saat bapak ibu nikah ini terciptanya kondisi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, sehingga anak-anak kita ini tidak menjadi efek dari keburukan-keburukan orang tua yang ditanamkan semenjak dia masih kecil. Jadi kita bisa menciptakan suatu khalifah-khalifah baru yang bisa meneruskan kehidupan di bumi, dapat menjalankan kehidupannya secara baik, benar, dan sosialnya terjaga, dan hubungan ke Allahnya juga terjaga. Itu pesan saya buat anak-anak muda yang mau menikah. Jadi pelajarilah agama dulu sebelum kalian menikah. Oke, terima kasih Bang Fona untuk ilmunya semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.